Pertama harus kita pahami bahwa ada kejahatan secara terstruktur. Lebih dari 5 tahun dilakukan mencuri uang negara, mencuri kekayaan negara kita oleh orang-orang yang sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Dimiskinkan itu banyak metode, cara yang bisa dilakukan seperti kalau memang istri dan atau suaminya mendapat uang aliran dengan tidak mengetahui, tidak sengaja atau ukurannya masih rasionalitas untuk orang timur, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah dapat 5 tahun berturut-turut jumlahnya menjadi ratusan miliar, itu kan tidak rasional gitu. Nah, jadi kita mengharap agar orang-orang yang selama ini mengecam dirinya dengan baik, mengecam dalam konteks artinya menyiksa, tapi tidak. Dia sebenarnya memuji dan hendak mengatakan saya orang terbaik gitu. Nah, kita ingin agar orang-orang seperti ini diberikan efek jerah, agar orang seperti ini tidak memutarbalikkan fakta-fakta sosial, nilai-nilai sosial. Saya di keluarga saya jadi ditanya anak saya, Pak, apakah berhasil itu kalau memberikan Ferrari kepada anak gitu? Apakah berhasil itu kalau memberikan jet kepada anak gitu? Ini menjadi merugikan kita nantinya gitu. Oleh karena itu kita mendukung Kejaksaan Agung agar segera mendeteksi aliran uang, tindak pidana pencucian uang, baik itu kepada suami dan atau istri, kepada anak dan lain-lain. Ini sudah tidak rasional, pencurian uang negara dilakukan secara sistematis dan menguntungkan mereka. Ini modusnya sangat luar biasa rumit dan sangat luar biasa sulit. Tapi kami yakin Kejaksaan Agung mampu. Seperti Herina Lim, itu keset kaki seperti kami sebut di awal. Nah, sepatunya ada tuh Muiz. Nah, di atas Muiz nanti ada tuh nanti sampai kepada topi. Nah, siapa-siapa orang ini mereka terkonsolidasi seakan-akan membuat korporasi saling mendukung korporasi ini. Jadi pecah sel. Korporasi yang dikendalikan oleh RBT atau RBS dikendalikan oleh siapa dan lain-lain. Ini mereka membuat kesan seperti rumit, padahal mohon maaf itu metodologi dangkal. Itu orang bodoh itu mereka. Pencuri-pencuri ini, komplotan ini sebenarnya kelompok orang bodoh yang kebetulan didukung oleh komplotan-komplotan orang berseragam mempunyai pangkat di pundak, itu aja. Kalau hitungan kerugian ya, kalau sederhana untuk memberikan pemahaman kepada publik, itu adalah 270 triliun dampak kerugian yang diakibatkan ketika mereka menambang. Menambang itu dengan cara begini dia, ada menyedot, itu namanya kapal hisap. Ada yang menggunakan alat, makanya biku atau ekskavator yang ditangkap itu kan sampai ratusan dia. Nah, kerugian yang diakibatkan oleh penambangan ini selama kurang lebih 8 tahun, jika diperbaiki, maka dibutuhkan kurang lebih 270 triliun. Kalau kita memperbaiki itu 270, itu kan sama dengan konsep setengah 50% dari yang dibutuhkan oleh Pak Joko Widodo untuk membangun ibu kota negara. Oleh karena itu, kami meminta Pak Joko Widodo segera bantu tuntaskan persoalan ini, bukan malah menjadi persoalan ribut-ribut antara orang yang mau menangkap institusi kejaksaan dengan orang yang mau backingin gitu. Ada seragam-seragam tertentu tidak menghalang-halangi kasus ini muncul ke permukaan. Kita harus lawan itu. Netizen plus 62 harus melakukan perlawanan terhadap hal itu. Kita harus marakkan bahwa kejahatan harus dihentikan, pelaku kejahatan dan yang menikmati harus dimiskinkan. Kalau tidak, akan timbul orang-orang seperti Herina Lim ini 1000 orang lagi ke depan hari. Lo mau semua gitu? Mau ukuran keberhasilan adalah uang. Kemudian orang-orang yang mendapatkan uang mencuri, menyatakan dirinya baik. Kita tidak mau itu. Itu pesan moral yang hendak kami sampaikan dari Indonesian Audit Watch, bahwa jangan rusak moralitas bangsa ini dengan mempopulerkan Anda menjadi pansos dengan ungkapan keberhasilan itu adalah materi. Apalagi materinya ternyata kata kejaksaan curian, korupsi, rampok. Nah, untuk itu kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini.
Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Herina Lim, Muiz dan lain-lain itu akan dipanggil. Kami yakin dan semoga dipanggil. Kepada Jaksa Agung jangan takut lagi. Ini pencuri Pak Jaksa Agung, jangan takut terhadap backing pencuri, jangan takut terhadap backing dari koruptor ini. Tangkap aja. Kami bangga kepada Jaksa Agung sudah bila sudah melakukan pemeriksaan terhadap RBS atau Robert itu. Kalau yang terkonsolidasi dengan uang triliun ini ya bisa jadi ada inisial C ya. Lalu ada S atau SD dan D. Jadi orang-orang ini meriah megah seperti orang benar dan menjadi seperti orang baik padahal menggunakan uang-uang hitam. Kita berharap kejaksaan mudah menyentuh mereka. Dan kami prediksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai institusi negara milik kita akan mampu menyentuh orang-orang seperti ini. Insya Allah. Kalau sampai ke situ biarlah penyidik nanti ya mempunyai kompetensi dan kewenangan. Kalau nanti kita menyampaikan takut malah teman-teman itu jadi kecil hati. Tetapi kami juga kan komunikasi menyampaikan masukan kepada PPATK. Tadi juga kami ke Kejaksaan Agung, mau maju jangan takut gitu. Mereka sesungguhnya bukan takut, tapi berhitung jangan sampai keliru cara menangani persoalan ini. Kita hanya satu aja was-was. Hanya satu aja untuk was-was. Kita berharap seluruh perusahaan yang terlibat dalam korupsi PT Tambang Timah tidak seperti pelaku korupsi BTS di telekomunikasi. Karena apa? Di kasus BTS, korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan itu nggak ada. Kita tidak ingin itu terjadi di kasus ini. Untuk itu Pak Jaksa Agung jangan takut-takut lagi Pak Jaksa Agung. Tetapkan aja corporate crime. Ini luar biasa kok. Begitu dia. Kalau namanya aparat penegak hukum kan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memblokir, bahkan atau menyita. Kalau memang penyidiknya sudah melakukan itu, udah benar. Ya kalau memang sudah disentuh sampai ke istrinya, jangan-jangan sampai ke anaknya. Kita takut juga kan banyak orang-orang lain, orang-orang tenar lain yang terafiliasi atau teraliri uang itu. Sebaiknya segera dipanggil supaya kita tidak menjadi rusak bangsa ini. Masa ada orang nggak kerja kemudian kaya raya, kita yang kerja 8 jam sehari kok jadi miskin merana begini, kan nggak fair ya. Itu nggak fair. Itu dia. Terjawab nih Bang. Si itu cewek. Semoga itu bisa dibuktikan oleh para hukum. Kami bangga terhadap netizen plus 62 yang berhasil membongkar, dan kami yakin ke depan hari pelaku kejahatan ini makin dibongkar melalui konsolidasi antara netizen. Kami belajar dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Publik membongkar siapa dia. Jadi itu dia. Dan patut dicatat oleh kita, RBS ini terlibat dalam kejahatan terbunuhnya Joshua itu. Ini kisi-kisinya. Jadi mudah bagi kejaksaan untuk mengkonklusi bagaimana orang ini. Dia menyiapkan jet untuk orang yang mau menghentikan upaya atau menutupi kejahatan. Jadi kasus ini sebaiknya menjadi perhatian Pak Jokowi lah. Kan Pak Jokowi di penghujung jabatannya. Masa di penghujung dia mau cacat? Begitu. Terima kasih. Untuk kawan-kawan selalu kami berulang bahwa untuk meyakini orang lain kaya adalah dari besar pajak yang dibayarkannya pada negara. Jadi kalau ada urutan atau daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia, itulah orang kaya. Jadi kalau ada ujuk-ujuk orang ngaku-ngaku pesohor, bilang dia orang kaya, nggak pernah bisa menunjukkan SPT pembayaran pajak tahunannya, jangan dipercaya orang kaya, itu penipu. Itu dia. Orang kaya itu harus tertib pada negaranya, membayar pajaknya. Itu baru orang kaya. Itu baru disebut dengan orang benar. Tapi kalau ada orang punya jet, punya mobil dan lain-lain, pajaknya ora ono, ya ora ono kekayaane. Gitu. Mungkin waktu dia panggil kegiatan keagamaan di rumahnya mungkin ya, dia pendakwa atau apapun dia kasih, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi Bang, ada acara keagamaan kan dia undang toh. Nah atau bisa juga orang-orang yang mempunyai kompetensi atau
nilai-nilai keahlian lain di tengah-tengah publik, seperti mungkin ahli nujum, mungkin penolak bala hujan dan lain-lain, kan bisa. Mana tahu acara-acara dia pakai itu kayak umpamanya Muis punya acara gitu ya. Kan nggak ketulungan duitnya waktu itu. Bagaimana pamer gitu kan. Lalu kalau ada orang beli jet untuk anak ya mana ya? Yang saya tahu Elon Musk aja nggak segitu banget gitu kan. Elon Musk loh. Tapi Mas Iki kok sampai segitu nih gitu. Ya kan? Mas RDT kok segitu nih EBS ini gitu. Nah, kita berharap agar itu tidak terulang di tengah-tengah bangsa kita. Kita tidak ingin bangsa Indonesia ini dipengaruhi bahwa keberhasilan itu adalah dengan nilai-nilai sosial yang baik, bungkus-bungkus yang sepertinya baik, padahal sumbernya adalah uang-uang hitam. Begitu kawan-kawan, terima kasih semuanya. Umumnya ini ya, pencucian uang itu terkonsolidasi satu dengan yang lain. Jadi pecah selnya itu dalam satu wadah. Terkadang dia hari Senin bisa bertemu, hari Selasa bisa berpisah. Nah, itu konsolidasi. Jadi kejahatan itu mempunyai formulasi yang sama, modus operandinya tidak jauh berbeda, pelaku-pelakunya yang berbeda-beda sesuai dengan masa, zaman, waktu, begitu. Tingkat ketajamannya kita bisa yakini bahwa kalau ini canggih, pasti tidak bisa diendus oleh Kejaksaan Agung. Tapi kami yakin ini adalah pelaku kejahatan korupsi yang, mohon maaf, lumayan tolol gitu, makanya bisa dapat. Jadi jangan bangga mereka gitu.